Hari ini saya akan menjelaskan materi IPS di sekolah dasar, yaitu materi hari ini adalah dokumen. Ini merupakan materi IPS kelas 2 semester 1. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya dokumen itu. Jadi, jika didefinisikan, dokumen ini bermakna segala sesuatu yang memuat informasi yang ditulis ataupun dicetak yang dapat digunakan sebagai barang bukti atau memuat keterangan. Jadi, gimana tadi kita tulis dulu ya? Pengertian dari dokumen ini adalah segala sesuatu yang ditulis ataupun dicetak. Jadi, jika didefinisikan, dokumen itu bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang ditulis atau dicetak yang memuat informasi, di mana informasi ini bisa digunakan sebagai barang bukti atau sebagai keterangan. Gimana? Udah mengerti? Baik, di sini langsung aja nih kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis dokumen. Nah, sebenarnya ya, jenis dokumen itu ada banyak sekali, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan 5 jenis dari dokumen. Yang pertama, KTP, yang kedua, KK, yang ketiga buku nikah, yang keempat rapor, dan yang kelima bukti niaga. Langsung aja nih kita masuk ke materi yang pertama, KTP. Sebenarnya kalian tahu nggak sih apa sih sebenarnya KTP itu? KTP itu adalah kartu tanda penduduk. Ini saya punya contoh KTP, ini punya saya kebetulan. Jadi di KTP ini memuat banyak sekali informasi kita. Yang pertama, ada nomor induk keluarga. Terus ada juga nama, tempat atau tanggal lahir, terus alamat, jenis kelamin, agama, pekerjaan, keluarga negaraan, dan lain sebagainya. Semuanya itu sudah tercantum di dalam KTP. Nah, tidak semua orang bisa menerima KTP ini. Ada batasan umurnya, baru bisa mendapatkan KTP ini. Jadi, kalau udah berumur 17 tahun, baru bisa mendapatkan yang namanya KTP. Kita tulis ya, KTP itu adalah singkatan dari kartu tanda penduduk. Dan yang kedua, KK. Setiap keluarga pasti mempunyai yang namanya kakak. Kakak ini adalah kartu keluarga. Nah, seperti inilah bentuk kartu keluarga itu adik-adik. Jadi kartu keluarga itu memuat informasi dari mulai ayah, nama ibu, nama anak, terus juga jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Maka adalah singkatan dari kartu keluarga. Nah, terus ada contoh yang ketiga, yaitu buku nikah. Nah, tapi di sini saya tidak punya buku nikahnya. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan bahwasanya buku nikah ini adalah buku yang dimiliki oleh suami istri yang sudah menikah. Kita tulis dulu ya. Buku yang dimiliki. Jadi, buku nikah itu adalah buku yang dimiliki oleh suami istri sebagai bukti pernikahan. Kita lanjut ke jenis yang keempat, yaitu rapor. Nanti kalau kalian udah kenaikan kelas atau kenaikan semester, pasti kalian akan menerima yang namanya rapor. Ini adalah contoh rapor saya yang pernah saya terima. Jadi rapor ini adalah laporan belajar peserta didik. Setiap 6 bulan sekali peserta didik pasti akan menerima yang namanya rapor ini. Berisi apa saja sih rapor itu? Yang pertama, rapor itu memuat biodata kita di dalamnya. Terus nilai-nilai kita juga tercantum di sini. Ini rapor yang saya dapatkan waktu saya di sekolah menengah atas. Kita tulis dulu ya pengertian dari rapor. Jadi rapor itu adalah laporan hasil
hasil belajar peserta didik. Laporan hasil belajar. Jadi, rapor itu apa tadi? Adalah laporan hasil belajar peserta didik yang diterima oleh peserta didik setiap 6 bulan sekali. Yang kelima, yaitu bukti niaga. Apa sih sebenarnya bukti niaga itu? Jadi misalnya begini loh, saat kalian berbelanja, pasti kalian mendapatkan struk belanja. Nah, ini merupakan bukti niaga. Ini struk belanja yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu. Nah, jadi bukti niaga ini adalah bukti ketika seseorang sudah melakukan transaksi berbelanja. Kita tulis bukti berbelanja. Yang dimana bukti niaga ini memuat alamat tokonya, terus juga barang apa saja yang kita beli dan harganya. Bagaimana? Bisa kalian pahami materi saya hari ini? Jadi saya ulangi lagi, dokumen itu adalah segala sesuatu yang ditulis ataupun dicetak yang memuat informasi yang digunakan sebagai barang bukti atau keterangan. Nah, jenis-jenis dokumen itu ada banyak sekali, namun di sini saya hanya akan menjelaskan 5 jenis dokumen. Yang pertama ada KTP, KK, buku nikah, rapor, dan bukti niaga. Di mana KTP adalah kartu tanda penduduk yang dimiliki oleh setiap penduduk yang ada di Indonesia. Terus KK, kartu keluarga, kartu yang dimiliki oleh setiap keluarga. Dan buku nikah adalah buku yang dimiliki oleh orang yang sudah menikah. Selanjutnya rapor ini dimiliki oleh setiap peserta didik karena rapor ini adalah laporan hasil belajar mereka. Dan yang terakhir ada bukti niaga, yaitu bukti berbelanja, di mana saat kita sudah berbelanja, kita pasti mendapatkan yang namanya bukti niaga. Baiklah, saya rasa cukup sekian materi saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.